Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Farida, dosen di salah satu perguruan tinggi negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makna moderasi beragama dan penginternalisasian nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi. Tonton video ini hingga selesai ya. Teman-teman pasti sering mendengar ya istilah moderasi beragama. Nah, apakah kalian sudah tahu sebenarnya makna moderasi beragama itu? Berikut adalah penjelasannya. Berdasarkan buku Saku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama harus difahami sebagai sikap beragama yang berimbang antara pengamalan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Empat indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Dalam hal ini, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah juga wujud pengamalan ajaran agama. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan, disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Yang ketiga, anti kekerasan. Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, anti kekerasan sebagai indikator dalam moderasi beragama itu berfungsi mengcounter paham-paham radikal tersebut. Berikutnya adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliyah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu sekali lagi sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini mengandung perintah untuk bertoleransi dan juga menghargai perbedaan, sebab perbedaan tersebut adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia atau makhluk lainnya. Oleh sebab itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentu harus mengimani pula ketetapannya, termasuk penciptaan manusia yang berbeda-beda. Jika tidak, maka akan muncul sikap radikal dan intoleran seperti iri, dengki, dan suudzon. Menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada peserta didik atau mahasiswa merupakan proses yang penting untuk membangun pemahaman yang seimbang dan menghormati perbedaan dalam konteks agama. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini di lingkungan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan tentang nilai moderasi.
Sediakan pembelajaran yang mendalam tentang konsep moderasi beragama. Berikan penjelasan mengenai pentingnya menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan, serta bagaimana membangun toleransi dan kerjasama di antara individu beragam latar belakang agama. Yang kedua adalah studi kasus dan diskusi. Gunakan studi kasus atau skenario fiktif yang melibatkan tantangan terkait perbedaan agama. Fasilitasi diskusi kelompok yang membantu peserta didik atau mahasiswa menggali solusi yang adil dan moderasi dalam menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga, dialog antar agama. Selenggarakan sesi dialog antar agama di mana perwakilan dari berbagai agama dapat berbagi pandangan mereka tentang berbagai topik. Ini membantu dalam memahami persamaan dan perbedaan antara agama-agama. Berikutnya adalah kurikulum multikultural. Integrasikan bahan ajar yang mencerminkan keberagaman agama dalam kurikulum. Ini mencakup bukan hanya teori agama, tetapi juga boleh jadi sejarah agama, seni, budaya, dan tradisi yang beragam. Selanjutnya, kegiatan kolaboratif. Rancang kegiatan kelompok yang memerlukan kolaborasi lintas agama. Ini dapat berupa proyek seni, pelayanan masyarakat, atau kegiatan olahraga yang membantu membangun kerjasama. Dan yang terakhir adalah teladan dari para pendidik atau pimpinan tinggi. Para pendidik dan pimpinan di perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Teladan dari pendidik dan pimpinan inilah yang bisa menghargai perbedaan dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang beragam agama akan memberikan dampak positif. Nah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait moderasi beragama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.